Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb Net. Kita berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama saya Ani Purnama. Malam ini saya kedatangan tamu spesial nih dari komunitas Temar Korong. Kita akan berkenalan selengkapnya setelah yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Baik pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb Net, seperti janji saya tadi, tamu saya malam ini dari komunitas Temar Korong. Kita akan berkenalan dulu dengan koordinatornya, ada Mas Helmi. Ya, Assalamualaikum Mas Helmi. Waalaikumsalam Mbak. Iya, makasih udah hadir di RRI ya. Iya. Juga ada Pimret dari majalah yang diterbitkan Temar Korong juga ya, ada Mas David. Assalamualaikum Mas David. Waalaikumsalam Mbak. Iya baik, terima kasih tamu saya sudah hadir malam ini. Dan cukup unik ya nama yang dipilih untuk komunitas Anda ini. Ada komunitas Temar Korong. Nah kalau selama ini mungkin yang namanya Temar Korong itu identik dengan ada seperti lampion ya, lampu kecil yang memang itu sepertinya cuma ada di Madura. Dan biasanya tuh kalau acara-acara penting sering dimunculkan. Nah kenapa? Mungkin ada filosofi khusus nih Mas dibalik pemilihan nama komunitasnya Temar Korong ini, Mas Helmi barangkali. Oh iya, sebenarnya pengangkatan nama dari komunitas Temar Korong ini sebenarnya sebelum komunitas ini dibentuk, ada beberapa nama yang sempat kami angkat. Salah satunya ada nama Ilalang, Perak Tanah, dan juga sempat mengangkat nama Beringin Korong. Tapi dari nama-nama itu akhirnya kami memilih dari yang cukup unik menurut kami, yaitu komunitas Temar Korong itu. Iya. Kenapa itu dipilih Temar Korong? Kenapa? Oh iya. Mas David. Iya. Itu memilih pengennya memang ingin mengangkat yang nama yang bernuansa lokalitas gitu. Terutama yang ada di Sumeneb sendiri gitu. Seperti ya komunitas Temar Korong yang akhirnya dipilih setelah melalui sekian seleksi dari usulan nama-nama yang lain dari teman-teman. Akhirnya Temar Korong lah yang dipilih karena di situ mengandung filosofi yang itu merupakan harapan dari kami bahwa Temar Korong itu kan pelepasannya itu terbang dengan apinya terbang yang di udara terbang di udara dengan apinya yang berpendar-pendar begitu, dilihat banyak orang begitu, disenangi banyak orang ya itu merupakan dari filosofi bahwa Temar Korong ingin juga disenangi oleh teman-teman sendiri, jadi kebahagiaan tersendiri ketika melepasnya, ketika meluncurkannya. Jadi tidak hanya menjadi kesenangan pribadi antar anggota komunitas Temar Korong, tapi juga dilihat orang banyak itu juga menyenangkan bagi mereka gitu. Jadi harapannya sesuai dengan namanya gitu ya Mas. Tinggi terbang gitu.
terbang dengan tinggi, berkilauan, disukai banyak orang gitu ya. Akhirnya sukses bersama-sama gitu. Sukses bersama-sama, mantap. Oke, itu berdiri tahun berapa untuk komunitas ini? Iya, sebenarnya tahun berdirinya itu baru kemarin, yaitu tepatnya tanggal 13 Januari tahun 2023. Dan untuk tahun ini baru berapa ya? Satu tahun tahun lebih ya? 1 bulan. Dan Oke. kebetulan pada berapa ya bulan kemarin ya, pas Januari itu kita Desnatalis sekaligus peluncuran dari majalah kami yang merupakan salah satu program dari komunitas kami di Temerkorong itu. Oke, di antara beberapa program nih, salah satunya ada pembuatan majalah. Oke, itu majalahnya tentang apa, Mas David Pimretnya nih? Majalahnya itu majalah literasi ya. Jadi di dalamnya itu mengangkat ya formatnya kayak majalah Horizon dulu. Dulu sempat ada majalah Horizon yang terbit di Jakarta gitu, Mbak. Jadi majalah Damar itu bukan ingin mencontek Horizon ya, bukan ya. Cuman formatnya itu kayak Horizon, jadi lebih fokus ke sastra begitu dalamnya. Jadi tidak ada karya opini, tidak ada karya artikel, resensi dan sebagainya di dalamnya. Jadi majalah Damar ini hanya berisi puisi, rubriknya ada juga cerpen, juga esai gitu, Mbak. Selain itu juga ada rubrik khusus untuk siswa yang itu bertujuan untuk meningkatkan gairah berliterasi di kalangan pelajar begitu. Oke, majalah Damar sendiri itu apakah punya penulis khusus atau masyarakat luas boleh menulis di situ, Mas? Untuk umum itu. Untuk boleh, umum? Iya. Sebagian memang diisi oleh anggota sendiri, tapi cuman untuk catatan kuratorial sebagai apresiasi kepada siswa, karya siswa yang dimuat di sana. Ada rubrik puisi yang nantinya ketika ada siswa yang mengirim puisi, lalu puisi itu diulas oleh redaktur kami begitu. Di luar itu ya terbuka untuk umum memang karya yang lain begitu, seperti karya puisi, cerpen, esai gitu. Siswa dari tingkatan apa saja nih yang bisa mengirimkan karyanya untuk dimuat di majalah Damar, Mas David? Semua tingkatan. Semua tingkatan, Iya. dari SD, SMP, SMA, Iya. kuliah juga ya? Kuliah masuk ke yang Kuliah umum. masuk yang umum di Iya. mahasiswa ya? Jadi Oke. meskipun masih dari berlatar SD, tapi karyanya layak dimuat ya akan kami muat begitu. Berarti diedit dulu ya, tidak Iya. semua karya Iya. kemudian bisa ini. Iya, ada editornya kan. Ada editornya. Oke. Untuk yang edisi perdana ini sudah dalam proses launching atau masih masih dalam proses untuk diterbitkan gitu? Apa sudah selesai? Untuk edisi pertama alhamdulillah Sudah lancar selesai? terbit ya. Bawa nggak sekarang? Oh, tidak bawa. Harusnya bawa dong, bisa dilihatin gitu. Untuk edisi kedua rencananya ini bulan April ini akan terbit. Oke, Jadi terbitnya itu triwulan, Mbak. triwulan ya. Jadi untuk yang edisi perdana sekaligus pertama sudah ya. Sudah. Itu isinya apa saja nih? Mungkin bisa diceritakan, Mas. Iya, sebenarnya dari beberapa rubrik yang disampaikan oleh Pimret itu kami juga memasang rubrik khusus, yaitu yang berisi tentang anggaplah itu namanya rubrik liputan. Itu biasanya di dalamnya itu berisi tentang kegiatan kami, yaitu turun ke lapangan untuk terjun ke lapangan ke lembaga-lembaga yang memiliki literasi di dalamnya. Semisal awalnya itu untuk edisi pertama kami itu turun ke Nasatul Muta'allimin di Gapura. Ya, di sana kami itu semacam riset kecil-kecilan tentang bagaimana kondisi literasi di sana. Karena sejauh dari pengamatan kami itu MA Nasatul Muta'allimin khususnya itu memiliki gairah literasi yang cukup tinggi, dan telah banyak beberapa karya dari teman-teman di sana khususnya siswa yang telah terpampang di berbagai media. Dan alhamdulillah kedatangan kami ke sana disambut baik oleh kepala sekolah dan juga kesiswaan yang memberikan pendampingan khusus bagaimana literasi di sana itu tumbuh. Gitu ya. Iya. Itu ada berapa karya kalau dari siswa SMA atau MA sendiri kemarin yang dimuat di Damar?
ada sekitar 5 siswa Mbak, ada dari puisi dan juga cerpen gitu. Setelah diedit ya? Iya. Jadi memang target utama dari penjualan majalah Damar ini memang sasaran utamanya memang siswa dan kaum santri. Kenapa majalah ini majalah cetak? Karena memang menyasar ke pesantren dan sekolah-sekolah yang mana kadang akses internetnya itu terbatas, terutama di pesantren, di lingkungan pesantren itu kan ada aturan tidak boleh mengakses internet gitu kan. Meskipun ada kadang ini memang terbatas, sangat terbatas, dibatasi. Jadi kenapa majalah Damar ingin menyasar pesantren dan sekolah-sekolah, memang itu tujuannya agar literasi bisa masuk ke kalangan mereka gitu. Dan melalui majalah yang perdana ini tercapai ya goalnya gitu. Alhamdulillah ya. Ada berapa puisi? Kalau puisi ada sekitar 6 Mbak, 6 puisi untuk siswa. Untuk siswa. Iya. Kalau cerpen? Satu Satu. cerpen, iya. Oke. Nah, kalau Mas David sendiri mencermati isi dari puisi ataupun cerpen yang adik-adik kita ini kirimkan, gimana menilainya? Sudah dalam tahap apa mereka? Bisa dibilang cukup layak lah untuk dimuat di majalah untuk menjadi konsumsi pembaca. Ya memang untuk kalangan pelajar aja dulu. Maksudnya untuk tahap pelajar ya cukup layak lah, meskipun masih ada kekurangannya. Kekurangannya apa aja? Kekurangannya itu karena saya bukan redakturnya ya, redakturnya yang mengulas itu. Jadi ada catatan kuratorial, ini kekurangannya, ini kelebihannya begitu, diurai gitu Mbak. Biar menjadi edukasi tersendiri nantinya. Betul, untuk perbaikan ke depannya ya. Berkarya yang lebih semangat lagi. Oke, baik. Kembali lagi ke komunitas Temar Korong nih, Mas Helmi. Sudah ada berapa sekarang anggotanya, Mas? Iya, kalau masalah anggota itu sejauh ini 30-an ya, apa 32 kalau nggak salah. Tapi berhubung dari anggota kami itu yang banyak ke kampus itu kan, kebanyaknya ke Jogja, ke Malang juga. Jadi untuk saat ini sekitaran 15 orang yang aktif setiap ada kegiatan gitu. Dan itu pun yang aktif itu khusus bagian yang timur daya itu, seperti di mahasiswa di sini yang nggak kuliah keluar itu. Nah selebihnya ya kalau saya bisa katakan bahwasanya di Damar Korong ini berangkat dari berbagai macam latar. Misal yang jadi profesi guru, jadi mahasiswa juga gitu. Tapi fokus bergerak di literasi ya? Ya, literasi. Oke. Literasi seperti apa yang ditekuni oleh komunitas Temar Korong ini? Literasinya secara umum Mbak, jadi tidak hanya fokus ke sastra, ada juga karya ilmiah yang akan diulas begitu. Terus ada diskusi ulasan tokoh juga di dalamnya. Oh gitu. Jadi tokoh-tokoh yang memang sudah dikenal sejak dulu, tokoh-tokoh yang sudah mempengaruhi dunia sastra kita begitu. Jadi itu diulas sebagai bahan ajar kepada anggota, sebagai bahan pengayaan SDM begitu. Oh gitu ya. Oke. Apa ada waktu khusus nih bagi komunitas sendiri untuk kumpul-kumpul gitu? Iya. Kalau awal berdiri itu kegiatan kami itu rutinitasnya setiap setengah bulan sekali. Lah dan itu kan dari kita anggota kan juga berangkat dari berbagai daerah seperti saya di Batang-Batang, ada juga yang di Dungkek, ada Gapura juga Batu Putih. Itu biasanya setiap kegiatan awalnya itu kita pindah-pindah. Semisal bagian pertama kita kajian di Gapura, setelah itu kajian selanjutnya ke Dungkek, itu pindah-pindah. Nah pas itu dari berbagai kegiatan itu biasanya kegiatan kami itu juga bergantian untuk mengisi itu. Semacam sharing gitu. Semisal bedah puisi, bedah naskah. Juga kemarin juga pernah bedah manuskrip puisi dari salah satu anggota dari kami itu. Ya. Itu seperti apa bedah manuskrip puisi itu? Bedah manuskrip itu lebih ke
ya mengoreksi gitu Mbak. Maksudnya sebelum diterbitkan menjadi buku itu manuskripnya dibedah dulu, dibaca semua anggota begitu, dinilai, dikoreksi ini gimana, ada typo gitu Mbak, ada ejaan yang kurang benar misalnya gitu. Jadi dikoreksi dulu sebelum diterbitkan. Dikoreksi intern ya. Iya. Itu dikoreksi bersama-sama. Bersama-sama. Wih, keren ya. Jadi bukan cuman editornya aja, jadi Iya. semuanya bisa bertindak sebagai editor dong Iya. kalau gitu Tapi ya. ada satu pengulas, memang ulasan itu dibentuk seperti esai gitu Mbak. Jadi diulas seperti esai. Ya sebagaimana resensi itu diulas. Iya. Ini kelebihannya, ini kekurangannya juga. Oke, baik. Nah, markasnya sendiri untuk komunitasnya di mana nih? Ada di mana? Ya, untuk markasnya sih sebenarnya di Gapura. Di Gapura. Ya, di Gapura. Setiap kegiatan Base itu campnya di situ ya? Di Gapura base campnya. Jadi pusat kegiatannya untuk pada tahun kedua ini kita khusus di Gapura. Karena nanti kalau semisal teman-teman udah balik lah, apalagi kan Ramadan kali ini kan, pasti teman-teman balik kampung, ya pasti kalau ada kegiatan kita pasti melakukan seperti yang semula, pindah-pindah lagi. Biar itu kan biar kebagian. Misal yang dari Dungke itu kan jauh kan ya. Ya biar kita juga sama kan, juga merasakan bagaimana jarak tempuh dari Gapura ke Dungke untuk bisa mengikuti kajian dari kegiatan kami gitu. Ya, Oke, dengan begitu tercover semua ya. Iya. Teman-temannya. Oke, baik. Untuk kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh komunitas Demar Korong selain membuat majalah, kemudian kumpul-kumpul sharing literasi, bedah puisi, bedah buku dan sebagainya, apa yang dilakukan untuk kegiatan lainnya? Kegiatan lainnya itu ada safari literasi namanya. Kami menamainya safari literasi itu, yang itu merupakan kami semua anggota itu melakukan perjalanan ke rumah, ya silaturahim lah ya, silaturahim ke rumah-rumah tokoh yang memang sudah lebih senior daripada kami gitu. Tokoh literasi. Tapi tak harus literasi secara tekstual begitu. Ada bisa juga tokoh pelukis misalnya, tokoh-tokoh seniman begitu Pak. Yang biasa berkiprah di musik juga bisa kita sambangi untuk kita timbai ilmunya. Oh gitu ya. Oke. Kan berdirinya Januari 2023, berarti sudah 1 tahun 2 bulanan lah ya, 1 tahun 2 bulanan. Sudah berapa tokoh yang disambangi dalam safari literasi dari Demar Korong ini? Baru ada 3 tokoh. Baru ada 3 tokoh. Siapa saja nih kalau boleh disebutin? Ada Sofyan R.H. Zaid di Batang-Batang sebagai sastrawan ya. Sastrawan ya. Beliau tinggal di Bekasi. Cuman ketika sempat pulang ke kampung halamannya kami sambangi gitu. Ada juga Setu Wahedi itu. Terus ada siapa lagi? Muna Masari kemarin. Muna Masari juga Mbak. Di Pamekasan. Di Pamekasan ya. Itu tokoh apa beliau? Cerpenis beliau. Kayaknya masih jarang ya cerpenis di Madura, jadi Muna Masari itu salah satu dari yang sedikit itu. Jadi yang anggaplah ngetren lah di belakangan ini. Gitu ya. Oke. Apa nih hal-hal positif yang didapat dari safari literasi itu, Mas Helmi? Iya. Sebenarnya kalau masalah hal-hal positif kami banyak mendapatkan pelajaran ya, terutama bagaimana ketika para orang yang kami sambangi itu kita bisa mengetahui bagaimana ketika dia berproses dulu, bagaimana menjaga ketekunannya gitu ya, dan juga bagaimana cara menumbuhkan semangat literasi, utamanya kan apalagi dalam pembuatan cerpen ya, seperti Mbak Muna itu kan kemarin itu bercerita bagaimana awal mula dia berproses menulis dengan segala keterbatasan, termasuk salah satunya adalah akses. Karena pas kemarin kami sampai di sana itu saya rasa rumahnya di kota, tapi nggak tahunya tuh jauh loh di pelosok itu, sampai naik-naik gunung gitu. Gitu ya. Iya. Jadi cerita tersendiri tuh.
untuk memompa semangat kami ya untuk tetap bagaimana eksis dengan komunitas kami dengan segala keterbatasan itu. Tapi kami tetap mengupayakan untuk selalu memberikan yang terbaik ya, seperti itu. Oke. Setahun 2 bulan pasti dong ada suka dukanya, pasti dong ada tiba-tiba rasa capek gitu, males dan sebagainya. Itu gimana cara mengatasi dinamika seperti itu, Mas Helmi dulu nih. Iya. Nah, sebenarnya kalau masalah itu ya, ya setiap kegiatan pasti mengalami kejenuhan ya, apalagi kan bersifat literasi seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kami itu untuk memancing semangat itu kadang kita mengadakan kegiatan di alam itu. Seperti kemarin itu pas dengan tema cara menumbuhkan semangat literasi itu kemarin itu dikemas di pantai gitu. Ada teman-teman ya sekalian refreshing gitu biar enggak terlalu terlalu tegang, terlalu serius. Ya, seperti itu. Oke. Kalau Mas David sendiri apa yang dilakukan menghadapi dinamika seperti itu? Kadang ada rasa malas, kadang ada rasa jenuh gitu. Malas sih kayaknya enggak, Mbak. Lebih ke semangat. Lebih ke kesibukan masing-masing gitu. Jadi kan anggota Temar Korong ini latarnya beda-beda. Ada yang dosen, ada yang guru, ada yang mahasiswa, ada yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing gitu. Jadi ketika diskusi itu tidak semua anggota rampung begitu. Banyak atau sebagian pasti ada yang berbenturan begitu dengan kegiatannya masing-masing gitu. Cuman ya mau bagaimana lagi, tetap harus dijalankan meskipun yang datang cuma 10 orang, 5 orang, tetap harus jalan diskusi itu. Jadi tetap lancar lah. Sekali-kali juga kami mengundang ya penulis-penulis yang dari luar. Jadi pembicaranya sebagai pemantik itu tidak hanya dari komunitas kami sendiri. Ada penulis yang kami undang misalnya dari Kesenian Sumeneb, Dewan Kesenian Sumeneb. Juga kadang ada tokoh yang memang lama merantau ke Jogja misalnya, ketika pulang kami undang untuk datang ke komunitas kami. Oke. Baik, terakhir nih Mas David, ada nggak sih mimpi-mimpi yang belum tercapai dengan komunitas Temar Korong, terutama dengan majalahnya nih, karena Anda sebagai pimretnya? Majalahnya ya untuk awal-awal ya memang banyak kendala ya, terutama terkendala dengan dana gitu, Mbak. Jadi harapannya itu bagaimana majalah Damar lebih menjangkau pembaca lebih luas lagi. Jadi tidak hanya berkisar di Sumeneb, di kawasan pondok pesantren yang ada di Sumeneb dan sekolah-sekolah yang ada di Sumeneb, tapi sekiranya bisa menjangkau juga pembaca di luar sana, terutama di luar Madura gitu, sekolah-sekolah di luar Madura. Jadi nyetaknya bagaimana bisa lebih banyak lagi per X-nya gitu, bisa lebih banyak lagi dari sebelumnya, dari edisi pertama. Terus inginnya bisa terus berkembang gitu ya. Ada peningkatan dari tiap edisinya. Oke. Baik, terakhir Mas Helmi dengan pertanyaan yang sama. Semoga ya kedepannya meskipun dengan segala keterbatasan dan masalah akses utamanya, kami tetap bisa semangat gitu. Karena mimpi sesuai dengan filosofi tetap menjadi sesuatu yang dibanggakan itu, Kak. Seperti itu. Dan sukses bersama-sama tadi kan, Temar Korong. Disenangi banyak orang. Disenangi banyak orang. Oke. Nah, saya juga dong ingin seperti itu juga ya kan, dan juga semua pemirsa tentunya dengan perbincangan kita malam hari ini mudah-mudahan menginspirasi filosofi dari Temar Korong itu sendiri ya. Dimana Temar Korong itu adalah sesuatu yang unik, yang indah kalau kita lihat dari bawah ya, terbang ke atas berkilauan, kemudian juga sukses bersama-sama itu tadi. Amin. Baik, sukses selalu ya untuk teman-teman di Temar Korong. Amin. Dan juga pendengar Pro 1 RRI Sumeneb serta pemirsa RRI Sumeneb.net. Saya akhiri kebersamaan kita dalam Ngobras untuk edisi malam hari ini. Sampai jumpa di episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.